Oke, selamat datang para asep sekalian di presentasi kelompok kami, kelompok 18 sesi Senin 1 dengan anggota sesi Nur Faizan Ahmad dengan NPM 24233. Halo, dengan saya sendiri Mega Pratama Krisnanda Saputra dengan NPM 24240. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Floor Drain Stainless Steel di PT Midan Jaya dengan software Anilogic. Baik, untuk yang pertama di pendahuluan, jadi PT Midan Jaya ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk berbahan stainless steel dengan salah satu produknya yang diproduksi yaitu floor drain stainless steel. Sistem produksi yang digunakan pada perusahaan ini meliputi beberapa tahapan proses seperti pemotongan material, pembentukan, pengelasan, pemolesan, inspeksi, hingga pengemasan produk. Dalam proses produksinya, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh alur produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien agar mampu menghasilkan produk sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan simulasi sistem diskrit untuk membantu proses perancangan dan juga evaluasi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Simulasi sistem diskrit ini digunakan untuk memprediksi performa sistem produksi serta mengidentifikasi potensi masalah seperti bottleneck, antrian proses, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Jadi pada penelitian ini, software Anilogic digunakan sebagai media pemodelan simulasi karena mampu memvisualisasikan sistem produksi secara lebih jelas dan interaktif. Dan dengan adanya simulasi tersebut, perusahaan diharapkan mampu melakukan evaluasi dan optimalisasi sistem produksi sehingga implementasi sistem nyata dapat berjalan lebih efektif dan juga efisien. Next. Lalu untuk rumusan masalah sendiri, membahas mengenai alur sistem produksi floor drain stainless steel pada PT Midan Jaya menggunakan simulasi diskrit, hasil pemodelan simulasi menggunakan software Anilogic, serta potensi bottleneck, antrean, dan juga efektivitas proses produksi yang terjadi pada sistem produksi perusahaan. Untuk tujuan penelitian ini, untuk mengetahui alur sistem produksi floor drain stainless steel pada PT Midan Jaya, untuk membuat model simulasi menggunakan software Anilogic, menganalisis performasi sistem produksi, serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi perusahaan. Next. Lalu untuk manfaat penelitian, jadi penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi sistem produksi floor drain stainless steel sebelum diterapkan secara nyata. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai penerapan simulasi sistem diskrit menggunakan software Anilogic. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu simulasi sistem produksi pada bidang industri manufaktur. Dan untuk asumsinya, pada penelitian ini digunakan beberapa asumsi untuk mempermudah proses pemodelan simulasi sistem produksi. Asumsi ini digunakan yaitu pada jam kerja produksi berjalan tetap sesuai jadwal operasional perusahaan, mesin produksi beroperasi dalam kondisi normal dan tanpa kerusakan, serta bahan baku stainless steel yang dianggap selalu tersedia dalam simulasi berlangsung. Next. Lalu untuk di slide desain perusahaan di sini terdapat deskripsi perusahaan. Jadi mana PT Midan Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk berbahan stainless steel. Salah satu produksi yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu floor drain stainless steel yang digunakan sebagai saluran pembuangan air pada bangunan industri maupun rumah tangga. Proses produksi dilakukan melalui beberapa tahapan seperti pemotongan, pembentukan, pengelasan, finishing, hingga pemeriksaan kualitas produk. Lalu untuk visi perusahaan sendiri yaitu menjadi perusahaan manufaktur stainless steel yang unggul dan dalam kualitas produksi dan pelayanan terhadap pelanggan. Perusahaan juga berupaya meningkatkan inovasi dan juga efisien produksi agar mampu bersaing di bidang industri manufaktur. Next. Untuk misinya, yaitu menyediakan produk floor drain stainless steel dengan kualitas terbaik, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang optimal, serta menjaga efisiensi proses produksi dengan memanfaatkan sistem kerja dan teknologi yang baik. Untuk logo perusahaan sendiri, didominasi oleh warna biru, emas, dan juga silver. Yang dimana warna biru ini melambangkan profesionalisme dan juga kepercayaan perusahaan. Warna emas melambangkan kualitas dan kejayaan perusahaan, sedangkan warna silver menggambarkan kekuatan dan keterkaitan perusahaan dengan produk berbahan stainless steel. Lalu di sini terdapat desain sistem produksi dengan menggunakan software ataupun situs Draw.io. Jadi sistem produksi floor drain stainless steel ini dimulai dari kedatangan bahan baku stainless steel yang kemudian diproses melalui tahapan pemotongan, pembentukan, pengelasan, dan juga pembersihan, pemolesan, inspeksi perakitan, hingga pengemasan akhir. Jadi di setiap proses itu saling terhubung sehingga diperlukan alur produksi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk sesuai standar kualitas perusahaan. Next. Lalu di sini terdapat data dan asumsi simulasi yang dimana terdapat 10 aktivitas, yaitu yang pertama potongan plat baja, penembukan dan pembolongan, pembengkokan dan pembentukan sudut, pengelasan komponen, pembersihan dan penggilaan kerak, pemolesan kilap, inspeksi presisi dimensi, perakitan sistem katup, uji fungsi katup dan juga filtrasi, serta pengemasan akil. Lalu di sini adalah flowchart yang terdapat pada tugas besar simulasi komputer. Next.
Lalu selanjutnya kita masuk ke running software. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke AniLogic. Yang pertama kita create a model dulu. Kita namakan SICOM. Nah, oke. Nah, kita langsung finish saja. Nah, di sini untuk yang pertama kita langsung ke simulation main-nya. Nah, untuk properties kita di-uncentang dulu untuk skip experience screen and random modelnya. Habis itu untuk stopnya kita ke stop at specific date. Nah, untuk tanggalnya kita di tanggal 28 bulan Mei di jam 8 sampai jam 17. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke agent type. Untuk agent type yang pertama kita namakan pelat stainless steel. Oke, kita next. Nah, mungkin kita cari yang di bentuk kotak ya mungkin ya. Hmm, oke, steel aja. Nah, sesuai. Oke, next. Itu finish. Oke, lalu kita silang aja. Untuk agent type yang kedua, kita namakan karyawan. Karyawan. Oke, next. Mungkin kita buka-buka saja. Oke, next. Finish. Kita silang lagi. Habis itu yang pertama, yang selanjutnya kita cari palet. Kita cari di schedule. Kita cari schedule. Nah, mungkin untuk penamaannya adalah istirahat. Istirahat, lalu kita tambahkan harinya. Kita centangkan semua untuk jam istirahatnya di jam 12 sampai jam 1. Oke. Oke. Mungkin untuk posisi di schedule-nya agak dirapikan supaya masuk ke kotak. Oke. Lalu kita lanjut ke lanjut ke search. Nah, di search kita beri nama kedatangan bahan baku. Bahan bahan baku. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke select output 5. Oke. Oke. Langsung kasih di sini nggak usah kasih nama ya. Jadi kita tarik garis aja dari source ke select output 5-nya. Nah, lalu kita tambahkan di tuh KWW. Untuk penamaannya pertama yaitu mungkin kita kasih kasih 5 dulu aja untuk menyesuaikan sesuai keperluan. Oke, untuk yang pertama kita langsung kasih nama yang di eh, kita langsung kasih nama yang pertama itu floor underscore drain underscore anti underscore bau dan anti serangga. Serangga. Oke, mungkin bisa dirapikan dulu. Nah, ini berfungsi untuk atau sebagai agen yang menunggu untuk diterima oleh objek berikutnya. Jadi objek ini tuh sebagai proses antrian proses. Jadi untuk yang kedua, kita langsung aja kasih nama floor drain pop pop up push. Oke, rapikan lagi. Nah, untuk yang ketiga, diberi nama linear floor drain. Drain. Oke, untuk yang keempat diberi nama tile in floor drain. Oke, itu yang terakhir yaitu floor drain standar floor drain standar standar kotak. Oke, jadi rapikan dulu. Nah, di sini kita tarik garis.
harus sesuai sama proses model yang dipakai. Ya, kita sesuaikan satu-satu di sini. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita pilih time measure start. Nah, kita masukkan sini dengan penamaan waktu mulai. Waktu mulai. Oke. Mungkin untuk diterapkan dulu, lalu tarik garis. Mungkin untuk menjelaskan time measure start ini itu digunakan untuk memulai dari pengukuran waktu pada entitas yang lainnya. Jadi ketika entitas melewati blok ini, time yang dipakai akan dimulai. Mungkin sudah dijadikan satu. Mungkin untuk memperluas area kita panjangkan lagi. Nah, untuk selanjutnya kita pilih yaitu service. Service kita tarik itu dengan penamaan pemotongan pelat baja. Oke, ini rapikan dulu. Lalu selanjutnya kita kita cari resource pool. Resource pool. Nah, di sini kita kasih nama karyawan satu. Oke, kita rapikan dulu. Nah, untuk proses atau entitas yang lainnya mungkin bisa di copy-copy supaya sesuai dengan aktivitas kerja yang dilakukan. Oh, ini sepertinya source apa service-nya ini kebalik ya. Yang pemotongan plat baja satu, yang pemotongan plat baja satu ini seharusnya dinamakan penepukan dan pembolongan. Nah, untuk penempatan servis pada pemotongan plat baja yang di bawah ini naik ke karyawan satu. Salah penempatan. Nah, mungkin langsung bisa dihapus saja. Oke. Lanjut untuk kita copy lagi atau duplikat bisa di dikontrol semuanya. Oke. Kat, Oh, kat. untuk servis. Servis kayak di copy anjir karyawan toh. Oh iya, iya, wis, wis. Oke, oke, oke. Oh, Oke, lanjut. ya, siap, 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 siap. Masuk bisa deh, aku ingin apa nanya apa deh, so. Enggak, elek-elek sumpah. Enggak Ya, ya, masuk. oke, oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk servis yang ketiga, yaitu pembengkokan dan pembentukan sudut. Pembentukan sudut. Oke, mungkin kita setting buat servisnya dulu semua aja. Nah, di sini servisnya yang keempat setara atau sama lurus dengan pembengkokan dan pembentukan sudut untuk penamaannya yaitu pengelasan komponen. Nah, ini diterapkan dulu. Lalu untuk servis yang selanjutnya berada di bawahnya dengan penamaan pembersihan dan penghilangan kerak. Dan penghilangan kerak. Oke. Oke, untuk servis yang selanjutnya yaitu pemolesan kilap. Mungkin untuk pelebaran areanya kita bisa tarik aja kotaknya ini. Nah, untuk servis yang selanjutnya berada di setara di pemolesan kilap yaitu dengan penamaan inspeksi presisi dimensi. Oke. Lalu kita lagi di bawahnya dengan penamaan perakitan sistem katup. Oke. Selanjutnya
kita ke nambah service lagi. Nah, kita pasang di bawahnya lagi, yaitu uji fungsi katup dan filtrasi. Uji fungsi katup dan filtrasi. Untuk selanjutnya, yang terakhir di service di sebelah atau sama dengan uji dalam penamaan pengemasan akhir. Sepertinya kurang naik ini untuk service yang terakhir. Oke, nice. Nah, untuk selanjutnya kita pakai time measure end dengan penamaan yaitu waktu total, dan yang terakhir kita menggunakan sync. Yang penamaan yaitu menuju gudang. Oke, untuk selanjutnya kita pemberian di resource pool-nya kita menyesuaikan. Ini kita copy aja biar cepat. Karyawan 3, karyawan 4. Karyawan 6. Karyawan 7. 9 dan yang terakhir yaitu pengemasan akhir. Oke. Mungkin langsung ditarik garis aja. Nah, di sini guna dari service yaitu gabungan antara delay dan juga antrian sehingga bisa digunakan untuk mengumpulkan beberapa unit. Jadi menunda agen yang dengan mengatur delay time-nya kemudian melepaskan agen tersebut untuk dapat menjalankan service. Oke, setelah kita membuat alur proses produksi dari PT Midan Jaya, di sini kita akan menambahkan space markup. Nah, space markup ini nanti gunanya itu untuk kita melihat di 3D, tiga dimensinya di runningan nanti ya. Di sini untuk pet ini gunanya untuk apa ya? Kita tempatnya di 5 varian ini yang dimana ada floor drain, full drain pop up, floor linear, delay, dan standar kotak. Nah, kita aja yang satu untuk floor drain anti bau. Oke, kita copy aja. Oh, nggak bisa. Oh, ini dia. Satu, dua, tiga, ini udah empat, sorry, lima. Nah, kita namain aja satu-satu. Yang mana ini kita salin aja nih biar gampang. Antri. Udah. Gitu kita ini copy salin sini. Antri. Lanjut lagi di ini. Antri. Lanjut lagi. Ini copy, antri, salin. Paste, sorry, maksud saya. Copy, antri, paste. Nah, udah. Setelah itu kita bikin untuk antrian dari setiap prosesnya. Kemarin sih kita bikin dulu pemotongan part saja. Yang mana pertama kita buat ini dulu. Oke. Habis itu kita buat point node di mana ini untuk stasiunnya. Dan juga kita buat rectangle lagi buat karyawannya. Nah, untuk yang besar ini kita namain, kita saat dulu aja ini biar gampang. Sekarang pada ini kita namain antri, kita pakai aja. Terus yang ini kita namain ST, maka pakai aja. Begitu yang ini kita namain tempat karyawan satu. Oke, karena ini semuanya sama, jadi kita langsung aja salin. Terus kita copy sesuai dengan tempatnya.
Kita lebarkan dulu supaya muat ya kanvas. Oke, kita udah buat space markup sampai ke aktivitas 10. Terus yang kita perlu lakukan lagi adalah kita ngatur pada apa ya, space markup dari setiap aktivitasnya. Yang pertama kan udah kita atur. Nah, terus yang kedua ini kita salin aja dari sini supaya nggak ngetik banyak. Copy. Oh, bentar. Aman ya. Nah, ini kita ganti aja yang bagian depan, ini bagian belakang, sorry. Ini juga. Oke, ini kayaknya udah sesuai. Kita sesuaiin aja bagian antrinya sama ST-nya. Lanjut, kita copy. Nice, lanjut lagi. Ini udah sesuai pastinya. Pasti ini kan session 3, 3, 4. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini kan tadi di pengumpulan kerak-kerak ya. Perusahaan kilap. Lanjut, inspeksi. Al copy. Posisi, ini juga kita ganti. Oke, habis itu kita ke perakitan sistem kartu. Kita copy lagi. Yang terakhir yaitu pengemasan akhir. Kalau udah dikasih nama seperti ini, lanjut kita hias pada step space markup-nya, di mana kita bisa langsung ke 3D object, lalu kita bisa nyari untuk yang sesuai itu mana sih gitu. Traktor. Ini saya terus dari sini sekitar 200 truknya datang. Dapat 200 juga. Nah, kita copy aja karena sama aja semua. Terus pada bagian aktivitasnya, kita bisa tambahkan worker. Ini sekitar kita bikin dua ya. Bentar, kita atur dulu untuk derajatnya di mana kita atur itu 27 biar menghadap ke atas. Nah, seperti ini. Habis itu kita tambahkan worker lagi. Kan di sini kita ada dua pekerja ya. Maka dari itu kita buat eh, dua pekerja.
Oke, kita bentar, bentar dulu kita atur juga pada bagian mejanya. Ini aja kita pakai, kita rotasikan 180. Oh, hmm, dan dulu. Nah, kita buat sekitar 300, oh, no, 50. Nah, segini. Terus CNC-nya kita pakai ini aja. Habis itu kita salin aja karena kita samain semua aktivitas dengan hiasan ini. Oke, setelah kita semua hias pada space markup-nya, kita lanjut lagi kepada mengatur setiap model simulasi yang di atas ini supaya nanti bisa running dan jalan. Nah, pertama-tama kita harus ngatur dulu pada bagian kedatangan bahan baku, di mana di sini untuk kedatangan bahan baku itu kita per jam ya, per jam. Nah, di sini per jamnya tuh kita ada masuk itu sekitar 6. Terus untuk nyajinya kita pakai plat stainless steel, udah semua. Habis itu kita lanjut ke bagian ini. Nah, kita atur sesuai di kasus di mana bagian probability yang pertama itu ada 0,30, kedua ada 15, 15, habis itu 15 lagi, 15, yang terakhir 25. Oke, udah semua dan ini tingkat turun senternya jangan lupa untuk di plat stainless steel. Nah, habis itu untuk bagian quick ini itu kita nggak perlu apa-apain. Yang penting dari part agennya itu sama yaitu plat stainless steel. Kita cek semuanya sudah. Terus untuk waktu mulai juga nggak ada yang diganti kecuali yang agen tab jika nggak sesuai itu diubah menjadi plat stainless steel. Nah, yang selanjutnya itu ada aktivitas pertama, dimana kita langsung tambahkan aja untuk karyawan satu. Tadi kita centang pada maksimum quick capacity. Nah, pada bagian ini kita hapus dulu semuanya. Terus kita langsung masuk ke bagian ini, probability distribution. Lalu kita cari yang binomial. Nah, kita langsung masuk ke easy fit, di mana easy fit ini, oke, bentar. Easy fit ini buat kita nyari nilai binomial dari setiap aktivitasnya, di mana caranya itu sebagai contoh ya, sebagai contoh lagi. Ini saya hapus saja yang pertama. Nah, sebagai contoh yang pertama, data dari setiap aktivitasnya kita transpose menjadi seperti ini. Lalu kita running di ACV dengan cara analyze, fit distribution, pilih discrete, dan P. Nah, di sini kan ada summary, kita klik aja terus ada binomialnya. Nah, yang kita ambil ada bagian N dan juga P-nya. Kita salin aja dulu. Untuk bagian 2 sampai 10-nya itu sama aja, makanya saya nggak running ulang karena memang mempercepat waktu. Untuk caranya sama. Terus kita di sini langsung aja ganti 0,3 ini jadi yang tadi, terus N-nya berapa sih? 241. Oke, 241. Sorry. 241. Habis itu oke. Sudah ganti. Habis itu agen location-nya ini kita buat antri pemotongan plat baja. Habis yang ini kita bikin ST. Mana ST? ST pemotongan plat baja. Nah, untuk selanjutnya itu kita pastikan pada agen tab itu tetap sama, itu plat stainless steel. Udah, ini selesai. Lanjut ke karyawan di Sespol. Nah, di sini kita buat moving ini menjadi static. Terus kapasitinya kita kan ada 2 per karyawan, jadi kita buat 2. Habis itu agen ini kita ganti ini. Agen ini kita ganti menjadi karyawan. Nah, setelah ganti karyawan, kita cari yang kan ini karyawan 1, kita cari yang karyawan 1. 10. Nah, nih tempat karyawan 1. Bisa kita ganti sebagai specify-nya itu kita ganti dari downtime blocks menjadi resourceful properties. Oh,
size, habis itu kita centang bricks, terus kita masukkan pada istirahat atau schedule tadi, nah sudah kita edit. Oke, sudah aman. Untuk unit time kita buat karyawan jangan lupa. Dan untuk semua aktivitasnya itu 9, sisanya itu sama. Jadi kita cepat aja. Nah, setelah itu kita pada waktu total itu kita masukkan waktu mulai ya. Terus untuk agen time itu jangan lupa untuk part stainless steel. Habis itu juga di sync kita pastikan juga agen time itu part stainless steel. Untuk semua data sudah terinputkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pada penambahan di analyze. Oke, tadi setelah kita perbaiki ternyata output dan inputnya yaitu input dari kedatangan bahan baku itu 48, yang dimana untuk outputnya itu terdapat di yaitu 39. Nah, dari sini pada bagian histogram kita salin aja, lalu taruh di Excel. Selanjutnya pada waktu total juga kita salin dan juga taruh di Excel seperti itu. Oke, sekarang lanjut pada Excel yang dimana data yang didapat pada waktu total dan sistem itu di-copy dan juga hasil data pada waktu total juga di-copy. Lalu kita membuat tabel yaitu dengan nama waktu total dalam sistem. Kita mengambil data dari from dan to dan juga PDF-nya. Lalu kita tambahkan PDF hits dari waktu total. Nah, di sini bisa dianalisis dengan melihat jumlah yang terbanyak yaitu pada waktu dari 4.638 sampai 5.070 dengan persentase 38,5% yang mendapat hasil yaitu 15 dan untuk total keseluruhan yaitu 39. Oke, selanjutnya di sini adalah model konseptual dari laporan kita, di mana di sini ada kedatangan bahan baku, lanjut ke pemotongan, penebukan, pembengkokan, lalu pengelasan komponen, pembersihan penghilangan kerak, terus pemulasan kilap, inspeksi presisi dimensi, lanjut ke perakitan sistem katup, uji fungsi katup, pengemasan akhir, dan terakhir di gudang produk jadi. Nah, ini untuk model simulasi pada software kita yang dimana sudah diselesaikan. Nah, di sini ada verifikasi dan juga validasi. Nah, di mana verifikasi ini itu
Hasil verifikasi pada bagian problems menunjukkan bahwa model simulasi produksi Ford Train Stainless Steel pada PT Midan Jaya tidak memiliki error maupun warning. Hal ini menandakan bahwa hubungan antar blok, aliran proses, parameter, serta penggunaan agen dan resource pada model simulasi sudah berjalan dengan baik, sehingga model dapat dijalankan pada software Anilogic tanpa kendala teknis. Nah, pada validasi sendiri, itu hasil goodness of fit menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa distribusi binomial menjadi distribusi terbaik dengan parameter N sama dengan 241 dan P sama dengan 0,90422. Nah, distribusi tersebut dipilih karena memiliki tingkat kecocokan paling tinggi terhadap data waktu proses produksi Ford Train Stainless Steel pada PT Midan Jaya, sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan input simulasi yang sesuai dengan kondisi sistem nyata. Nah, di sini kita mulai masuk pada output simulasi, di mana di sini ada output dari tingkat utilization. Yang pertama dari pemotongan part baja, di mana proses pemotongan part baja ini memiliki jumlah input dan output yang sama, yaitu 48, sehingga menunjukkan bahwa seluruh entitas berhasil diproses tanpa hambatan. Selain itu, tidak terdapat antrean maupun entitas yang sedang diproses saat simulasi diamati. Tingkat utilisasi resource sebesar 18% menunjukkan bahwa kapasitas operator masih belum digunakan secara optimal dan masih terdapat idle time yang cukup besar. Namun aliran produksi tetap berjalan dengan lancar menuju proses berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada penumpukan dan pembolongan, di mana proses penumpukan dan pembolongan ini memiliki jumlah input sebanyak 48 dan output sebanyak 46. Nah, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar entitas berhasil diproses dengan baik. Selain itu, tidak terdapat antrean pada proses ini yang terdapat dua entitas yang sedang diproses saat simulasi berlangsung. Tingkat utilisasi resource sebesar 34% menunjukkan bahwa kapasitas operator masih cukup optimal dan belum menunjukkan indikasi bottleneck lag, sehingga aliran produksi tetap berjalan dengan lancar menuju proses berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada pembegokan dan pembentukan sudut, memiliki jumlah input sebanyak 46 unit dan output sebanyak 45 unit, sehingga menunjukkan bahwa hampir seluruh entitas berhasil diproses dengan baik. Selain itu tidak terdapat antrean pada proses ini yang terdapat satu entitas yang sedang diproses saat simulasi berlangsung. Tingkat utilisasi resource sebesar 28% menunjukkan bahwa kapasitas operator masih belum digunakan secara maksimal, namun aliran produksi tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya indikasi bottleneck. Nah, yang selanjutnya ada pengelasan komponen di mana memiliki jumlah input sebanyak 45 unit dan output sebanyak 44 unit, sehingga menunjukkan bahwa hampir seluruh entitas berhasil diproses dengan baik. Selain itu, tidak terdapat antrean pada proses ini dan terdapat satu entitas yang sedang diproses saat simulasi berlangsung. Nah, tingkat utilisasi resource sebesar 60% menunjukkan bahwa proses pengelasan memiliki beban kerja yang cukup tinggi dibandingkan proses sebelumnya. Namun, kapasitas operator masih mampu menjaga aliran produksi tetap berjalan dengan lancar tanpa terjadinya bottleneck. Yang selanjutnya itu ada pembersihan dan penghilangan kerak. Nah, di mana memiliki jumlah input dan output yang sama, yaitu 44 unit, sehingga menunjukkan bahwa seluruh entitas berhasil diproses tanpa hambatan. Selain itu, tidak memiliki antrian maupun entitas yang sedang diproses saat simulasi yang diamati. Nah, tingkat utilisasi resource-nya sendiri sebesar 23% menunjukkan bahwa kapasitas operator masih rendah dan terdapat idle time cukup besar. Namun, aliran produksi tetap berjalan dengan stabil menuju proses berikutnya. Nah, selanjutnya ada pemulasan kilap, di mana pemulasan kilap ini memiliki jumlah input sebanyak 44 unit dan output sebanyak 42 unit, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar entitas berhasil diproses dengan baik. Selain itu, tidak terdapat antrean pada proses ini yang terdapat dua entitas yang sedang diproses saat simulasi berlangsung. Tingkat utilisasi resource sebesar 69% menunjukkan bahwa proses pemulasan kilap memiliki beban kerja yang cukup tinggi dan berpotensi menjadi salah satu aktivitas dengan tingkat kesibukan terbesar dalam sistem produksi. Selanjutnya ada inspeksi presisi dimensi, yaitu memiliki jumlah input dan output yang sama, yaitu 42 unit, sehingga menunjukkan bahwa seluruh entitas berhasil diproses tanpa hambatan. Selain itu, terdapat antrean maupun entitas yang sedang diproses saat diamati. Nah, tingkat utilisasi resource sebesar 50% menunjukkan bahwa kapasitas operator masih mampu menangani aliran produksi dengan baik tanpa menyebabkan antrean maupun potensi bottleneck dalam sistem produksi. Nah, selanjutnya itu ada perakitan sistem katuk yang memiliki jumlah input sebanyak 42 dan output sebanyak 40. Nah, di sini terdapat dua entitas yang sedang diproses saat simulasi berlangsung. Tingkat utilisasi resource yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat kapasitas operator pada proses perakitan sistem katuk masih cukup optimal dan mampu menangani aliran produksi tanpa menyebabkan potensi bottleneck. Nah, yang selanjutnya itu ada uji fungsi katup dan filtrasi di mana memiliki jumlah input sebanyak 40 unit dan output sebanyak 39. Nah, sehingga menunjukkan bahwa hampir seluruh entitas berhasil diproses. Selain tidak terdapat antrean pada proses ini dan terdapat satu entitas yang sedang diproses saat simulasi berlangsung. Tingkat utilisasi resource sebesar 45% menunjukkan bahwa kapasitas operator masih mampu menangani aliran produksi dengan baik tanpa menyebabkan potensi bottleneck. Nah, selanjutnya ada bagian terakhir yaitu proses pengemasan akhir memiliki jumlah input dan output yang sama yaitu 39 unit, sehingga menunjukkan bahwa seluruh entitas berhasil diproses tanpa hambatan. Selain itu tidak terdapat antrian maupun entitas yang sudah diproses saat simulasi diamati. Tingkat utilisasi resource sebesar 16% menunjukkan bahwa beban kerja pada proses pengemasan akhir masih rendah sehingga kapasitas operator masih sangat mencukupi dan tidak menimbulkan potensi bottleneck dalam sistem produksi. Nah, di sini juga ada output simulasi yang selanjutnya itu adalah distribusi waktu total, di mana hasil distribusi waktu total dalam sistem menunjukkan bahwa waktu produksi Ford dan Stainless Steel berada pada rentang 4.638 hingga 5.070 detik, dengan nilai waktu total dalam sistem sebesar 6.497,49 detik. Nilai PDF sebesar 38,5% dengan jumlah data hits sebanyak 15 menunjukkan bahwa sebagian besar waktu produksi berada pada interval tersebut. Selain itu, perbedaan waktu proses pada setiap aktivitas menunjukkan bahwa adanya potensi antrean pada beberapa stasiun, terutama pada proses pemolesan kilap dan pengelasan komponen yang memiliki waktu relatif lebih tinggi dibandingkan aktivitas lainnya. Yang selanjutnya ada grafik utilisasi rata-rata setiap proses produksi, di mana grafik utilitas itu menunjukkan bahwa setiap proses produksi memiliki tingkat penggunaan
resource berbeda-beda. Proses pemolesan kilang memiliki nilai utilisasi sebesar 1,23 sehingga berpotensi menjadi bottleneck utama dalam sistem produksi. Diikuti proses pengelasan komponen sebesar 1,08 dan juga uji fungsi katup dan filtrasi sebesar 0,81. Sementara itu, proses inspeksi presisi dimensi memiliki nilai utilisasi terendah sebesar 0,24 sehingga masih memiliki idle time yang cukup besar. Perbedaan tingkat utilisasi tersebut menunjukkan bahwa beban kerja pada setiap stasiun produksi masih belum merata, sehingga diperlukan optimalisasi penggunaan resource agar sistem produksi menjadi lebih efisien. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan di mana berdasarkan fishbone diagram yang telah dibuat, diketahui bahwa permasalahan pada sistem produksi Ford dan stainless steel pada PT Mitrajaya dipengaruhi oleh faktor measurement, materials, people, machines, method, dan environment. Nah, faktor-faktor tersebut menyebabkan tingginya utilisasi pada beberapa proses produksi seperti polishing dan welding sehingga berpotensi menimbulkan bottleneck dan memperpanjang waktu produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi kapasitas produksi, standarisasi material, pemerataan beban kerja operator, perawatan mesin secara berkala, penyederhanaan alur produksi, serta optimalisasi tata-tata area kerja agar proses produksi menjadi lebih efisien dan aliran produksi dapat berjalan lebih lancar. Nah, ini masuk pada slide kesimpulan saran. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, simulasi sistem produksi floor drain stainless steel menggunakan software AnyLogic mampu menggambarkan alur proses produksi pada PT Mitrajaya dengan baik. Hasil simulasi menunjukkan adanya potensi bottleneck dan antrian pada beberapa proses produksi yang mempengaruhi performansi sistem. Dengan adanya simulasi sistem diskrit, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan juga analisis sistem produksi sebelum implementasi nyata yang dilakukan sehingga tujuan penelitian telah tercapai. Lalu untuk pada saran penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data produksi yang lebih lengkap dan detail agar hasil simulasi menjadi lebih akurat. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pengembangan sistem produksi serta optimalisasi sumber daya untuk mengurangi potensi bottleneck dan meningkatkan efisiensi proses produksi di masa mendatang. Sekian dari penjelasan kami berdua terkait PPT, tugas besar simulasi komputer 2026. Kami berdua mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.